Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Usikum wa nafsi bi taqwallah fa fazal taqul. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak sekalian rahimahullah, alhamdulillah dipertemukan oleh Allah Ta'ala kita dalam niatan yang sama untuk ngaji bersama-sama pembacaan Kitabul Maram. Sekarang bab baru, babu qitali ahlil bali. Bab kita kan peperangan atau membunuh. Ahlil bali. Ahli baghi itu adalah ahli orang yang melampaui batas dalam hal tertentu, ya, dalam hal tertentu. Dari pelampauan batas mestinya dia tidak berbuat sesuatu yang demikian, tapi dia melakukan sesuatu yang demikian. Jadi orang ini membuat satu sebab kemudian ada akibat. Walaupun bagi ini dia diarahkan dengan buat itu ya, artinya ya bisa terarah kepada pemberontakan, ya, pemberontakan. Dengan makna-makna yang banyak dalam keterangan itu, makna yang bisa dibawa kemana saja. Kita lihat dalam hadis-hadisnya. Hadis yang pertama dari bab ini atau 1338. Ani bin Umar radhiyallahu anha qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man hamala alaina silaha falaisa minna, muttafaqun alaihi. Man hamala, barang siapa yang membawa alaina atas kami as-silaha senjata, falaisa, maka bukanlah mina dari kalangan kami, bukanlah dari kami. Jadi artinya dia katakan silah ini senjata, kemudian diarahkan untuk memerangi kaum muslimin, kemudian sampai membunuh mereka dengan tanpa alasan yang benar, memerangi muslimin. Maka bukanlah dari kalangan kami, yakni bukan dari
kalangan muslimin, kalangan daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kan bisa dijadikan satu dalil haramnya memerangi muslimin. Tahu ya, tidak boleh alasan apapun memerangi muslimin itu tidak diperbolehkan. Nah, sekarang lain ceritanya kan sekarang. Bisa jadi orang-orang kafir memerangi muslim itu pinjam mulut-mulut orang muslimin sendiri, kemudian mereka membayar mahal. Muslimin dibantai oleh muslimin, akhirnya begitu, dia didomba atau mungkin dijadikan satu sama lain itu berbeda padahal sama sebenarnya muslim itu. Segi pandang yang sepele kadang-kadang menjadikan satu besar sampai peperangan, sampai mengkafirkan, sampai menghalalkan darahnya dan lain sebagainya. Apalagi perkara-perkara yang belum jelas, masih prasangka, masih menurut saya kalau dia lah itu ya, itu sudah keluar dari Islam ya. Darahnya halal untuk dihalal. Ini bahaya semacam itu muslimin ya. Atau mungkin perkara-perkara persengketaan kaum muslimin yang sebenarnya bisa diselesaikan dengan muslimin dengan cara baik-baik, jalan-jalan baik-baik tidak mau, barulah kalau orang yang melampaui batas ini boleh, sebenarnya boleh diperangi orang melampaui batas ini. Melampaui batas dalam urusan din ini. Maka orang yang memerangi daripada kaum muslimin, yang angkat senjata dengan muslimin, maka bukan kalangan kami. Maka kita tidak mudah-mudah untuk salah saja juga ada grup di WA itu kurang jeli, nggak bisa disaring-saring dulu, langsung share saja. Kurang suka yang semacam seperti itu. Nah, ketika ditanyakan kebenarannya bagaimana, belum jelas. Selain sharing cuman dari sebelah rumah atau sebelah apa ya, kurang tahu. Ini share-sharean dari sebelah Mbok Yudi penggali. Kalau di share ke orang itu menimbulkan daripada kebencian sesama muslim sendiri, hanya perkara-perkara yang sedikit. Ya, kalau memang diambil kekurangannya, semua punya kekurangan, manusia kok ya, kekurangan ini kita pun juga, wah masya Allah ya, kita itu artinya ya saya yang jenengan itu. Kalau mau dimunculkan kekurangannya ya mesti saja namanya juga manusia ya, banyak kekurangannya. Maka kekurangan yang ada pada kita ini kadang-kadang ada kelebihannya di orang lain, maka kita bisa belajar dengan orang lain. Dan orang lain itu punya kelebihan, kekurangannya ada di kita ya, gitu. Kan masing-masing namanya Islam itu kan dalam ayat itu innallaha yuhibbu yuqatiluna fi sabilihi soffan ka'annahum bunyanun marsus. Ketika bunyanun marsus itu Rasul kan begini, bangunan kuat saling menguatkan, tidak ada satu namanya satu bangunan itu kan tidak bisa berdiri dengan satu material. Semen merasa berjasa, itu ada semen, ada pasir, ada guna, pasir, semen, besi dan lain sebagainya. Atau ya, muslim itu kan seperti itu. Kalau dulu Allahumma yarham Kiai Zainuddin MZ dulu itu mengibaratkan kayak orang buta yang disuruh menilai gajah masing-masing itu. Terbaik gajah ini cili masing-masing. Kalau yang dipegang itu hanya bagian-bagian saja, maka kita juga akan keliru. Apalagi Islam itu juga begitu. Kalau yang dipegang itu bagian-bagian saja, berkelompok-kelompok, akhirnya kan
mengambil bagian-bagian setiap cirinya Islam berkelompok itu ya, pasti menyalahkan orang lain, dan setiap kelompoknya ini diserang pasti dibela. Kewajiban kita itu adalah membela Islam, apalagi kalau kemana-mana itu sudah supaya nih kelompok kami besar, supaya orang ngaji bersama saya dan sebagainya. Bagi saya yang penting orang itu mau taat kepada Allah Ta'ala lewat siapapun, dan kita juga sama seperti orang lain, menyebarkan seperti apa yang dilakukan oleh sahabat Nabi, siapa itu ya, suaminya Ummu Haram itu kan keluar dari Madinah sampai dia itu menuju ke Mesir, ketemu dengan pimpinan Mesir ini yang mengatakan, jangan dikira kami itu keluar dari Madinah melewati benteng demi benteng, pintu demi pintu, kami itu berperang dengan Musa itu mengharapkan keduniaan. Tidak, yang kami harapkan itu supaya kalimat Allah itu tinggi, supaya Allah ini diibadahi, supaya Allah ini tidak dijadikan satu kesyirikan. Dan kalau saya menemui seseorang itu mensekutukan Allah dan Allah itu, kalimat Allah itu direndahkan, maka orang itu akan saya jungkalnya mukanya itu dilumpuh. Seperti itu keadaannya. Ada muslim, banyak ayat ya. Dan muslimin pun bukan, kalau gitu kita bikin saja kelompok al-muslimin. Iya, sudah kita ada muslimin. Ahsanu qaulan mimman da'a ilallah wa amilu sholihan wa qala innani minal muslimin. Muslim itu sudah pemberian dari Allah Ta'ala, semakin kita semua adalah muslimin. Nah, kalau ada orang mengatakan, kamu siapa? Islam bagaimana? Kami ini seorang muslim. Ya sudah, muslim sing piye? Pertanyaan yang tidak perlu dijawab. Muslim yang bagaimana? Seorang muslim itu sudah punya pegangan sendiri, dan Al-Quran dan Sunnah, ada yang lainnya. Itu saja. Dah, kita intinya banyak ya, kita tarik intinya jangan ya, berdebat saja jangan ya, kepada sama muslimin itu apa yang diperdebatkan ya, jangan apalagi sampai membunuh, apalagi sampai berperang ya, berhati-hati toh ya. Ketemu di mahsyar sana kan ya berat urusannya, urusan darah. Wa Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man kharaja, barang siapa yang keluar an taati, dari ketaatan, wa faraqal jama'ata, dan memisai jamaah, wa mata, dan mati, famitatuhu mi'atun jahiliyatun, maka matinya mati jahiliyah. Akhrajahu Muslimun. Jahiliyah itu bisa dikatakan jahil, bodoh. Itu bukan berarti tidak bisa baca, tidak bisa nulis. Kalau sekarang mungkin tidak punya tingkal, bukan. Jahiliyah itu adalah orang yang menyelamatkan dirinya saja tidak bisa, itu kan orang bodoh. Mengabdi kepada Allah saja dia tidak ngerti, tidak bisa, itu kan orang bodoh. Jangankan menyelamatkan orang lain, menyelamatkan dirinya saja dari neraka dia tidak bisa. Jadi barang siapa yang dia itu keluar dari ketaatan, dari kalau di keterangan itu ketaatan kepada khalifah, ada pimpinan, pengganti, ya, pengganti setelah Rasul, bukan mengganti Rasulnya, tapi mengganti kepemimpinan muslimin. Kemudian dia memisai jamaah. Wah ini, ya sudah. Sebagian saudara kita juga jamaah itu ya kita ini, kemudian diarahkan ke sana. Di luar kita adalah semuanya firqah syarrul bariyah,
fi nari jahannam, sudah. Hanya kita inilah sudah kelonggaran surganya. Mati dalam keadaan jahiliyah. Maka ini ya, ini biasanya untuk ketaatan kepada kepemimpinan, kepemerintahan yang diatur dengan Islam, dan itu diserukan oleh Allah Ta'ala. Orang-orang beriman itu dengan atiullah wa atiur rasul, taat kepada Allah dan taat kepada Rasul, wa ulil amri minkum. Minkum itu, minnya itu dari kumnya itu kalian, kembalinya kalian siapa? Ya keseruannya, ya ayyuhalladzina amanu. Nah, jadi kalian ketaatan. Kalau memang terjadinya seperti itu, ada khalifah, ada pemimpin muslimin, ya, ada imamul a'dham, ada imam yang satu sudah sepakat semuanya, dan mestinya kalangan dari Quraisy sepakat imam ini bukan hanya imam besar untuk satu perkelompokan, bukan. Ya, maka wajib hukumnya dia mentaati. Kalau memang sudah disepakati seluruh, bukan Indonesia saja, seluruh muslimin dunia ini, maka inilah yang mewajibkan orang itu berbaiat. Nah, bagaimana dengan saudara kita itu yang ada kelompok berbaiat masing-masing kelompok punya imam, itu bukan nas, tetapi ijtihad. Berijtihad. Ya, kalau memang terjadi itu ya ada disalahkan juga. Namanya ijtihad. Ya, ijtihad dia seperti itu. 3 orang bersafar maka mengangkat satu sebagai amir. Kan begitu dalam hadisnya. Dijadikan amir salah satunya, gitu ya. Kalau terjadi ada imamul a'dham maka wasma'u wa atiu ala mar'i fi ma ahabba wa kariha ma lam yu'mar bi maksiatin. Kalau sudah ada terjadi itu, maka ketaatan atas seseorang yang jadi baiat dengan imam satu itu, maka dia wajib mentaati baik mereka itu senang maupun dia itu benci. Dan tidak boleh orang itu membatalkan pembaiatan saya. Meskipun mungkin imam darurah yang sepaham dengan imam darurah, sekali lagi bukan nas, tetapi itu sebagai bentuk ijtihad. Dan orang yang berijtihad itu adalah orang yang sudah punya ilmu. Sudah. Malah yukmar bimaksiat, selagi tidak memerintahkan soal kemaksiatan. Faida umiro bimaksiatin fala sam'a wala ta'ata, meskipun itu sebagai pimpinan, tapi kalau menjadikan dia itu memerintahkan maksiat, kan terjadi dulu dari peperangan, kemudian prajuritnya itu ya, ayo bakar semuanya, ayo bakar, baru suruh ayo disulut, sumet, ayo masuk satu-satu. Wah, ini gimana nih? Kita berperang ini takut pada api neraka. Di akhirat ini di dunia suruh. Nah, ini kan tidak bisa ditaati yang gitu. Sampailah kita kepada Rasul, tidak boleh ditaati kalau terjadi itu. Dan setiap Rasul itu memerintahkan kepada seseorang untuk memimpin perang atau dalam satu nafar itu pasti Rasul mengangkat seorang pimpinan lagi. Kok pimpinan rakaruan? Ini kan dari Rasul. Termasuk di perang Mu'tah. Perang Mu'tah itu muslimin memerangi lawan Romawi. Wah, itu kan sampai Rasul nanti yang memimpin kamu adalah Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah itu bekas budak Nabi nih. Nah, kalau nanti terbunuh, nanti bendera ini akan dipegang oleh Ja'far bin Abi Thalib. Kalau Ja'far bin Abi Thalib itu nanti gugur juga, nanti Abdullah bin Rawaha. Dan persis apa yang disabdakan beliau, tiga-tiganya gugur. Tiga-tiganya gugur. Nah, kan muslimin yang ditunjuk Nabi tidak ada. Nah, bingung muslimin. Akhirnya Khalid bin Walid mengangkat dirinya sendiri, tidak ditunjuk oleh Rasul, tapi mengangkat bendera itu dan memimpin kaum muslimin.
diangkat gitu. Dan ini tiga-tiganya bukan gitu. Akhirnya 3 yang diangkat oleh Nabi itu kan gugur semuanya. Kemudian oleh Bima itu mengangkat kemudian diaturkan pada Rasulullah setelah itu. Ada salahnya. Maka kita juga begitu. Ada masalah apapun ya, mungkin ditunjuk oleh amir masjidnya begini gitu ya. Dah orang yang lakoni sudahlah. Saat lakoni walaupun tidak ditunjuk, apa sudah memimpin mungkin ya, intinya kita siap memimpin dan siap dipimpin. Nah, ya, siap memimpin dan siap dipimpin. Nah, ini adalah imam-imam yang dalam peperangan, masukan dalam peperangan. Kayak setiap pergerakan mereka itu mengangkat satu pemimpin diri itu ya bentuk ijtihad dulu. Dan kalau ada imamul a'tu itu harus bubar dan sekuat mungkin ya. Kalau dia berpendapat seperti itu, imamnya yang di bawah itu harus mencari pimpinan yang satu, berusaha tidak diem. Kalau udah nggak bisa ya. Oh, itu namanya dulu. Kalau dia menganggap ya namanya penafsiran bisa saja lah. Muslimin banyak masa tidak ada pimpinannya ya. Tapi kalau sampai terjadi satu kepemimpinan itu menyalahkan satu sama lain, ya ini ya kerepotan kita ya, kalau yang sepaham dengan diri yang monggo, kalau enggak ya monggo. Nyatanya juga disinyalir oleh Rasulullah SAW ketika Hudzaifah bin Yaman itu ada orang itu menanyakan suatu kebaikannya sudah biasa. Saya tak tanya saja soal kepada Nabi itu soal kejelekan. Saya khawatir kejelekan ini akan menimpa pada saya. Sampai panjang lebar kejelekan yang ada. Setelah kebaikan nanti akan ada keburukan, setelah keburukan ada kebaikan. Lah kebaikan yang akhir itu kata Rasulullah SAW itu ada dukhonnya, ada asapnya. Ya, jadi muslimin ini ya sudah ada asap itu kan pengaruhnya ngebuli ya, ngebul nah, asap itu ya makanya kan tanyakan gitu ya itu dari kulit kalian dan bahasanya juga bahasa kalian, artinya juga muslimin juga. Mungkin bisa jadi ya itu tadi muslimin yang disewa oleh orang kafir untuk memerangi muslimin. Memerintah orang kafir memerintahkan orang muslim untuk memerangi muslimin. Hewan seperti itu. Kemudian itu nanti terjadi seperti itu sampai Hudzaifah bin Yaman itu ya Rasulullah. Fama ta'muruni in arkani dzalika. Apa yang kau perintahkan ya Rasulullah kepada kami ini seandainya kami menemui zaman seperti itu. Zaman yang sudah muslim itu seperti kena asap gelap, kegelapan yang ada. Rasul ini mensabdakan talzamu jama'atal muslimin. Kamu melazimi terus menerus dengan jamaah kaum muslimin. Wa imamuhum, dan kamu berimam kepada mereka kaum muslimin ini. Terus Hudzaifah itu mengatakan, fa illam yakun lahum jama'atun wala imamat. Nah, kalau Rasul sudah tidak ada jamaah lagi, muslimin sudah bercerai-berai. Wala amamun, dan sudah tidak ada imam lagi, imamnya sudah tidak ada. Nah, sekarang ini ya, kan kejadian itu. Nabi menjawab, fa tazil tilkal firqa kullah. Kamu menyingkiri firqah yang ada ini. Kullah, semuanya kamu singkiri ya. Yang ada kan imam tidak ada, artinya berfirqah yang ada kamu singkiri. Walau antasobil asli sajaroti hatta yurikal mautu wa anta aladan. Meskipun kamu uzlah itu tidak ketemu orang, hidup sendirian di gunung. Nah, nanti semua pada hijrah, kemudian di gunung ini terus banyak orang, namanya tidak uzlah kok jadi RT lah itu, ya mana tidak uzlah, saya sendirian sampai memakan akar-akaran yang ada. Kalau sudah tidak ada
imam, sudah tidak ada jamaah, ya sudah adanya firqah ya, dan Pak Tazil Ilkal ya, al-firqahulah ya, kamu sudah ada, singkiri saja ya. Sebagian berpendapat menyingkiri tidak harus uzilah kemana-mana, tapi tidak berpegang ke sana dan kemari. Intinya ya ini gondel ini al-muslimin ini saja ya, ini saja sampai menemui kematian ya, kemana. Ini mungkin seperti Ibnu Umar ya, jadi peperangan antara Ali dan Muawiyah itu kan diajak ke sana sudah. Nah, ini baru kegelapan, gelap. Kalau gelap seperti yang aman itu diam, tunggu sampai fajar, sampai ada terang. Kalau berjalan dalam kegelapan sudah dipastikan akan terjatuh, tersesat jalan, maka dia tidak kemana-mana. Kita memberikan itu tentang soal ini ada urusan yang riskan, karena memang sudah ada lagi ini. Ada yang berpendapat yaitu tentang jamaah kemudian mendirikan jamaah, maka artinya mandi aulungan itu malah. Di sana itu ada jamaatul muslimin dan jamaatul muslimin, dan kebetulan pimpinannya kakeknya kan sudah meninggal. Terus saya udah cerita sama saya, oh intinya ya tetap saudara kita, ya apa-apa nggak usah kita kan bisa ikut ke masjid dia, ikut kajian dengan dia kalau memang kajian itu Quran dan Sunnah, Quran dan Sunnah. Insya Allah ada kesamaan. Adapun tentang mereka itu begini lebih, itu urusan mereka, kita tidak ada urusan. Kita itu butuh ilmu yang dia sampaikan itu adalah dari Quran dan Sunnah, gitu ya, Quran dan Sunnah. Wa an Ummi Salamah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam taqtulul ammar, akan dibunuh si Ammar, al-fi'atu kelompok gulungan, al-baghiyatu yang melampaui batas. Terjadi di perang sivil. Si Ammar ini mengajak kepada kebaikan-kebaikan yang ada, sudah intinya seperti itu. Dan kalau kita makanya mempelajari tentang teman yang menerangkan soal tentang perang sivil ini, kadang-kadang kebablasan, artinya menjatuhkan satu pada sahabat. Ya, sahabat, ya sudahlah, itu urusan mereka, urusan kita hadapi, nanti juga menghadap kepada Allah Ta'ala. Dan terus yang bener sih ya, kita ibadah baik-baiknya ya, kita ikhlaskan barang beribadah kepada Allah Ta'ala, insya Allah ketemu pada Allah Ta'ala dengan orang-orang yang baik juga, orang baik juga. Tanya saja kepada Allah Ta'ala besok di akhirat kelak. Dan itu bukan urusan kita, menyalahkan sana, menyalahkan Muawiyah, menyalahkan Ali bin Abi Thalib. Masya Allah, itu semuanya sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sudah saya sampaikan, Muawiyah itu satu hadis pun tidak ada yang ditolak oleh kalangan ulama. Kenapa diperselisihkan tentang Muawiyah? Adapun tidak ada kecocokan, dia sahabat, veteran perang Badar. Sementara Ali bin Abi Thalib, Masya Allah, dua-duanya itu adalah sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Urusan dia dengan buat kita adalah betul semuanya terpulang kepada Allah Ta'ala, dan kita beribadah kepada Allah Ta'ala itu bukan menuruti hawa nafsu atau kesenangan kita yang ada. Oh kalau senang sama dia aja ibadah, hawa nafsunya tidak seperti itu. Pahala pun juga mungkin tidak menurut angan-angan daripada kita ini. Karena mereka dalam peperangan muslim itu juga nyatanya zaman Umar, Aisyah menuntut peninggalan Rasul, itu urusannya.
sampaikan. Tidak ada hubungannya dengan kita ini. Ya. Kalau kita mau mencontoh itu loh, Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu yang dicontoh, bukan sana, bukan sini, bukan sana, bukan sini. Mas tato. Nah, kita kalau mengaca diri itu kan kepada murid-murid beliau saja, sahabat-sahabat beliau saja kan sudah, masya Allah. Bagaimana sepak terjang para sahabat ini? Makanya kalau ada orang itu merendahkan sahabat kita, itu siapa? Sahabat Nabi loh, hidup sejaman dengan Rasul dalam keadaan beriman kepada Allah Ta'ala. Sekali lagi kalau ada kekurangan, ya kekurangan yang jelas, kekurangan. Seorang muslim kok membeberkan kekurangan saudara muslim sendiri. Nah, kan sering hati-hati tidak terasa sahabat kita itu kadang-kadang ngobrol jagungan, terus saudara muslim itu dijadikan satu judul ngobrolnya. Meskipun benar nglakoni ngono tenan, nek nglakoni ngono tenan kena ngopo to? Jalan banyak nasihati kalau kamu tahu. Apalagi diutarakan di luar. Masya Allah, itu namanya kejelekan saudara muslim diubah. Orang padahal gara-gara sepele. Dan mungkin yang saudaranya yang dijadikan bahan omongan itu tidak merasa kalau berbuat seperti itu, tidak terasa. Mas digoso, akhirnya kan Masya Allah. Larut-larut muslim dengan cara baik dinasihati supaya terselamatkan dari kejelekannya dia. Ya, kalau memang itu sudah melanggar, tegur. Kayak orang-orang terdahulu itu menegur parahnya. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hal tadri, sabda Nabi, apakah kamu tahu ya ibna umi abdin, wahai ibna umi abdin, kaifa bagaimana hukmullahu, hukumnya Allah fiman pada orang yang bagho, melampaui batas, min hadhil ummatin, pada urusan umat ini. Qala berkatalah si ibna umi abdin, Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Qala bersabda Nabi, la yujid hazu, tidaklah disempurnakan, tidaklah disempurnakan ala jarihiha, ala jarihiha, pada lukanya, wala yuqtalu, dan tidaklah dibunuh atau diperangi, asiruha, keluarga besarnya, wala yutlabu, dan tidaklah dicari, haribuha, orang yang melarikannya. Tidak dicari, karena tidak dikejar, tidak dikejar. Wala yuksamu, dan tidaklah dibagi, fai'uha, harta fai'nya. Harta fai' itu mau peperangan kemudian musuh belum perang, musuh lari, maka menjadi harta fai'. Kalau dalam sudah peperangan namanya ghanimah. Rawahu al-Bazaru wal hakimu wasohahahu, dan mensohahannya fawahima, wahim kenapa ya, maka apa, kebingungan, menjadikan bingung,
Fa'ina maka sungguhnya fi isnadi pada sanadnya itu Kautsaro. Oh, nama orang Kautsaro benar Hakimi. Ada orang yang namanya Kautsar ibn Hakim. Wa sedangkan dia si Kautsar ibn Hakim tadi matruk orang yang ditinggalkan. Wasoha dan soheh an aliin dari Ali min turukin dari jalan nahwu semisalnya itu mauqufan dalam keadaan mauquf terputus, tidak sambung kepada hiyo Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, terputus sampai sahabat. Ahrojahu Abi Syaibata wal Hakim dan Hakim. Hadis ini banyak diperbincangkan di kalangan para ulama-ulama yang menilai hadis ini atau yang mengkafir hadis ini. Hasil bagaimana? Ya, wallahu a'lam. Ini bentuk pertanyaan beliau Nabi. Apa kamu tahu ya ibna ami abdi, bagaimana hukum-hukum Allah pada orang yang melampaui batas dari urusan umat ini? Nah, jawabnya Allah dan Rasulullah alam. Nabi menjawab sendiri, Maka tidak boleh disempurnakan, artinya tidak boleh terjadi peperangan pada orang yang sudah luka. Dan luka parah ya jangan dilanjutkan. Dan tidak boleh dibunuh keluarganya. Tidak boleh dikejar orang musuh yang sudah lari. Ya di sini. Dan tidak boleh dibagi harta feknya. Yang sudah melarikan diri, harta feknya yang ditinggalkan tidak boleh dibagi. Tapi hadis ini hadis yang tergolong tidak sahih. Tidak sahih. Alam bagaimana untuk mengamalkan tentang hadis ini, karena perkara kita ini bukan perkara menghadapi soal seperti ini, cuman perkara itu perkara ilmu buat kita ini, perkara ilmu. Mudah-mudahan kita tidak mengalami seperti itu, walaupun sudah kita rasakan nih. Muslimin satu sama lainnya sudah dijodohkan. Kalau muslimin satu malah diam, maka insya Allah tidak akan terjadi. Hingga satu hadis sahabat kata Wa'an Marfajatabna Suraihin, nama orang sulit di Arab jenis Arfajah Ibnu Suraih. Qala berkata, sami itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, man atakum, barang siapa yang datang pada kalian, wa amarakum, dan perkara kalian, jami'an, perkara kalian yang bersama-sama jamaah, yuridu, dia itu menghendaki bahwasanya yufarriqo, memisahi jama'atakum, jamaah kalian, perkumpulan muslimin kalian, faqtuluhu, maka bunuhlah dia atau perangilah dia. Akhrajahu Muslim. Kalau ini jelas. Jadi kalau ada orang muslim juga ayam jadi satu, artinya ya perbedaannya tidak jadi satu, memang tidak mungkin tetapi satu sama lain tidak saling menjatuhkan dan adem ayem saja, berbeda-beda tapi bisa berjalan, karena hanya urusan-urusan yang fuqiyah saja sifatnya. Kan boleh beda soal fuqiyah, itu boleh beda, tidak apa-apa. Nah, punya dalil sendiri-sendiri, monggo. Terus ada orang yang datang dengan urusan kalian itu menghendaki kalian itu berpecah belah. Alah timbang ora iso lakoni saat melu kae. Wis gawe masjid dhewe wae, diatur awake dhewe. Kita bener. Yang papan iki nggih masjid, ini wadan labuan.
undangan. Mulai lambat laun sini pengajian ya untuk pengajian, sindir-sindiran, bukan dulu, ada murah payu akhirnya jur-juran, dan sebagainya. Dinopo menghendaki muslim ini berpecah belah. Tidak yang nih kalian bilang kita yang banyak muslimin memang tidak bisa bersatu, ya betul, tapi jangan jadi bagian yang tidak bersatu, kita menjadi yang menyatu saja lah. Atau wajah orang itu ada yang fariqu fil jannah wa fariqu fis sa'ir kok, sebagian masuk jannah sebagian masuk neraka. Iya, ning ojo dadi bagian sing sebagian masuk neraka kan boleh. Faman sa'a, kalau siapa yang mau beriman imanlah, faman sa'a kafir kafirlah, kan gitu. Betul, tapi itu bukan pilihan kita, masing-masing punya resiko. Kalau mau beriman imanlah, mau kafir kafirlah, betul. Tapi dua-duanya itu mengandung resiko. Iman dia mendapatkan jannahnya Allah, dia kafir neraka, kan seperti itu. Dalam memang ada hadis, kalau kamu tidak punya malu dalam kamu berbuatlah sakarmu, bahasa kita kan gitu nantinya. Kurang senok kalau apa ya kita begitu kan juga tidak seperti itu ya. Berarti dalam hal ini kalau semacam cuma organisasi ya nggak apa-apa berorganisasi, tapi jangan sampai berorganisasi itu menentukan hukum-hukum Allah. Hukum Allah itu kan menjadi, kalau menurut kalangan kami, organisasi kami sholatnya itu begini loh. Nah, kan jadi kan organisasi mereka ngatur sholat. Kalau menurut kalangan kami, kelompok kami itu pokoknya puasa itu besok itu. Nah, itu kan namanya kan, misalkan dia itu berorganisasi, jangan memakai itu. Kalau urusan mengawali puasa, urusan menyelesaikan puasanya besok Id, atau urusan sholat jangan. Maka jadi istilah kelompok dia itu sholatnya begini, bukan. Oh hadisnya jelas kok. Solu kamar roa itu muni usolli ya. Rasulullah, kalau sholatlah kamu sebagaimana kalian melihat aku sholat, bukan melihat cumpleng ya, melihat mereka dengan sholat ini. Boleh berbeda, memang hadisnya banyak dan berbeda. Coba kita bayangkan dalam soal sholat saja gitu, dalam soal takbiratul ihram saja, pengangkatan kan boleh berbeda. Udah ngangkat saja kecuali takbiratul ihram wajib. Selain itu udah ngangkat saja sah-sah saja. Sebetulnya ini apa ya, kita seperti itu kan meninggalkan hadis juga walaupun tidak wajib. Apa terus sholat wajibnya Al-Fatihah tok liyane ra maca ra apa-apa, betul, tapi buat kita apa ya begitu. Ada keutamaan lain, masa kita mampu tidak mau melakukan itu, boleh kan buat orang-orang yang belum tahu kecuali Al-Fatihah saja dalam tertentu. Dan kita nih, kalau ada yang terbaik, kenapa tidak milih yang terbaik? Tapi kalau tidak sampai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.